Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita bersyukur buat hari ini, buat pagi ini, kita masih boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kita, bahkan hidup kita, boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sapa kiri kanan kita yang ada di rumah. Kita nyatakan Salam. Tuhan Yesus memberkatimu. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, itu ibadah di rumah kita masing-masing. Mari kita bersaat teduh, menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Saat teduh kita mulai. Kami datang kepadamu ya Bapa, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau memelihara kami. Bahkan Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kami tidak pernah takut, tak pernah ragu, tak pernah cemas. Kami rindu menyanyikan haleluya untuk-Mu Tuhan. Kami rindu bersorak untuk-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sungguh hebat Engkau Tuhan, sungguh ajaib Engkau Tuhan, sungguh mulia Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami rindu berserah kepada Tuhan, karena Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang telah menyelamatkan hidup kami. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Kami rindu memuliakan Engkau, memuji Engkau Tuhan di sepanjang hidup kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 7 ayat 1 sampai 3. Bimbing kami Yesus.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan rohnya yang kudus. Amin. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian Datanglah Kebaiknya. Biarpun kita di rumah masing-masing, kita tetap merasakan bahwa kita datang ke baik Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita akan memuji dengan sukacita, bersyukurlah kepada Tuhan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita bersama-sama mohon keampunan dosa di hadapan Tuhan. Kita mulai. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam, hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengaku dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat melawan Tuhan dan Raja kami. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat akan segala kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami, ya Bapa yang berkasihan. Ampunkanlah kami. Tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepadamu dalam pembaharuan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang setia bagi kita, Bapa yang tidak pernah memperhitungkan segala dosa dan kesalahan kita. Dia rindu
kita sebagai anak datang kepada Bapa, memohon belas kasihannya, pengampunannya bagi kita. Dosalah yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dosalah yang membuat kita tidak merasakan damai sejahtera di dalam hidup kita. Tidak ada yang terlalu sulit untuk Tuhan ampuni. Jikalau kita datang kepada Tuhan, sujud kepadanya, memohon belas kasihannya, Dia sudah menebus kita dengan darahnya yang kudus, sehingga kita layak di hadapan Allah Bapa. Mari kita datang kepadanya. Janji Tuhan ketika kita datang mohon ampun di hadapan Tuhan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 118 ayat 1 dan 3. Di salibmu ku bersujud. Di salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya kita akan bermazmur bagi Tuhan yang diambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 12. Dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 12. Baiklah kita membacanya secara responsoria.
Pada ayat 12 nanti kita bersama-sama membacakannya. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Kita bersama-sama. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Kita lanjutkan dengan Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Bersama-sama dengan saudara kita seiman di muka bumi ini, marilah kita mengaku iman percaya kita, iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel pada kita pada hari Minggu ini sebagai pendahulu khotbah yang diambil dari Roma 4 ayat 13 sampai 25. Dari Roma 4 ayat 13 sampai 25. Saya membacakannya di dalam nama Yesus Kristus.
Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Kita berdoa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita menyaksikan slide dari Warta Jemaat, dan setelah itu dilanjutkan dengan doa syafaat.
kita satuan hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, Allah kami yang sungguh baik, yang senantiasa boleh mengasihi kehidupan kami ya Tuhan. Pada minggu pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kami masih boleh beribadah bersekutu dengan Engkau Tuhan. Walaupun saat ini Bapa kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tetapi kami boleh bersyukur Bapa, karena ini adalah semua karena kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan. Terlebih dahulu Bapa, Engkau yang boleh kuduskan kami Tuhan. Tahirkan kami ya Tuhan, sehingga kami layak berdoa, bahkan bermohon di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau berdoa ya Tuhan buat seluruh jemaat-Mu, Jemaat Metodis Medan Permai dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini sedang beribadah bersama-sama ya Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau boleh berkati kami Tuhan, biarlah setiap ibadah kami Tuhan, yang kami lakukan di rumah kami masing-masing Tuhan, kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan Bapa kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan di dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing Tuhan, kiranya itu Tuhan boleh mengajari kami Tuhan, supaya kami semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi hari itu Tuhan kami berdoa ya Tuhan, buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan, baik Bishop, DS, para pendeta, bahkan guru Injil Tuhan, baik yang ada di wilayah 1, bahkan juga yang ada di wilayah 2 ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh berkati setiap hamba-Mu Tuhan, sehingga Bapa mereka boleh melakukan setiap pelayanannya dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Biarlah Bapa melalui setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan Tuhan, biarlah itu yang membuat mereka Tuhan semakin mencintai Engkau di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan Bapa kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat kondisi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau yang boleh melihat Bapa bagaimana kondisi kami saat ini, khususnya kami yang ada di Indonesia Tuhan, ketika saat ini Tuhan masih terus berlangsung pandemi COVID-19 ya Tuhan di negara kami Tuhan, yang sangat mempengaruhi kondisi kehidupan kami masyarakat Indonesia Tuhan, baik secara sosial, ekonomi, bahkan dalam segi apapun Tuhan sudah berpengaruh ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, ajarilah kami Tuhan, untuk kami terus boleh bersyukur di hadapan Tuhan, bahkan menyerahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Bahkan biarlah Tuhan, ketika banyak masyarakat Tuhan yang terdampak oleh COVID-19 ini Tuhan, biarlah mereka tetap hanya berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Biarlah Tuhan dalam segala pergumulan mereka Tuhan, mereka sentiasa boleh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden kami, wakil presiden Tuhan, biarlah Engkau yang boleh berkati mereka Tuhan, berikan mereka hati yang bijaksana Bapa, untuk boleh memimpin negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap keputusan yang mereka buat, kiranya itu boleh menolong setiap warga negara yang ada di negara kami Tuhan. Bahkan Bapa kami juga berdoa buat para pembantunya Tuhan, para menteri yang membantu presiden Tuhan, biarlah Engkau yang boleh berkati mereka Tuhan. Bahkan Engkau yang boleh mengajari mereka Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan setiap tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan kebaikan daripada Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa ya Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Biarlah Bapa Engkau yang boleh berkati mereka Tuhan, ketika mereka dirawat di rumah sakit, bahkan juga di rumah Tuhan, Engkau boleh berkati mereka Tuhan. Bahkan Bapa ketika mereka butuh biaya Tuhan, di dalam mereka, dalam pengobatan mereka ya Tuhan, biarlah Engkau yang boleh berkati Tuhan, Engkau yang cukupkan segala dana yang mereka butuhkan Tuhan. Bahkan biarlah Tuhan ketika mereka juga sakit Tuhan, jangan pernah biarkan mereka Tuhan untuk senantiasa boleh berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang merindukan keturunannya Bapa. Kami berdoa dengan rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Mari Kau boleh melihat setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah merindukan keturunan, yang sudah merindukan buah cinta pernikahan mereka ya Tuhan. Biarlah Kau yang boleh memberkati mereka Tuhan. Ketika pun hingga saat ini Bapa, mereka belum menerima Tuhan berkat-Mu melalui anak ya Tuhan dalam keluarga mereka Tuhan. Ajari mereka Tuhan untuk senantiasa mereka boleh
berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, buat setiap anak-anak kami Tuhan yang sudah Engkau titipkan dalam keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sedang sekolah, mulai dari tingkat TK Tuhan sampai ke perguruan tinggi ya Tuhan. Engkau boleh berkati mereka Tuhan dalam studi mereka Tuhan. Mungkin saat ini Bapa mereka harus belajar ya Tuhan dari rumah, tetapi biarlah dengan kondisi itu pun Tuhan, mereka tetap semangat Tuhan untuk boleh melanjutkan studi mereka ya Tuhan. Bahkan Bapa Engkau yang boleh berkati setiap pekerjaan orang tua anak-anak kami Tuhan, sehingga Tuhan melalui berkat-Mu pada setiap kami orang tua Tuhan, kami boleh senantiasa boleh memberkati, bahkan juga memberikan biaya atau finansial kepada anak-anak kami Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan saat ini Bapa buat pendeta kami di gereja ini Tuhan, buat pimpinan di gereja ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat pendeta BL Boris Payung Bapa, biarlah Engkau yang boleh berkati hamba-Mu ini Tuhan, biarlah Engkau yang boleh berkati setiap pelayanannya Tuhan. Bahkan biarlah Tuhan melalui setiap pemberitaan firman-Mu Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan Tuhan, biarlah Engkau yang boleh berkati Bapa, sehingga Bapa melalui setiap pemberitaan Tuhan yang dilakukan oleh ibu pimpinan kami di tempat ini Tuhan, semakin banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan, bahkan mengenal Engkau secara pribadi dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan Ibu Pendeta Bel Bersupayung hanya ke dalam tangan pengesan Tuhan, bahkan juga Engkau boleh berkati keluarganya, bahkan seisi rumahnya ya Tuhan. Bapa yang baik, inilah Bapa yang menjadi kerinduan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang boleh mendengarkan setiap kerinduan kami Tuhan. Bahkan kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawab setiap doa kami, setiap kerinduan kami Tuhan. Karena kami telah berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus, kami telah bersyukur di hadapan-Mu. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita diisi dan dibentuk oleh firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Mari kita nyatakan pribadi yang mengenal hatiku. Dia Allah yang mengenal kita secara pribadi. Dia tahu siapakah kita di hadapan Tuhan. Kita sangat membutuhkan Dia dan firman-Nya. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Padang gersang menanti datangnya hujan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatimu. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan di tengah pandemi COVID-19. Kami boleh bersyukur, kami boleh memuji Tuhan lewat firman yang akan kami renungkan saat ini. Kami yakin percaya kepadamu Tuhan. Kekuatan Tuhanlah yang kami andalkan, maka kami boleh menjalani kehidupan kami hingga saat ini. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kepada kita tertulis dari Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapatkan mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ di pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat, dengan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, berbicara tentang kisah pemanggilan Abraham oleh Tuhan, dilatar belakangi oleh adanya janji Allah. Janji Allah yang pertama, kalau kita membaca dari firman Tuhan pasal yang ke-12 ayat yang pertama, Allah memerintahkan Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya. Allah memerintahkan bahwa Abraham harus meninggalkan semua apa yang ada di belakangnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, janji Allah kepada Abraham yang pertama bahwa Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Ini janji yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, janji Allah kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dan semua keturunannya. Tuhan akan membuat nama Abraham akan menjadi orang yang termasyhur.
Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah berjanji kepada Abraham bahwa Allah akan menjadikan Abraham itu adalah supaya menjadi berkat bagi semua keturunan dan bagi semua orang. Demikian juga Allah akan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Bapak Ibu Saudara, ini adalah janji Tuhan kepada Abraham ketika Abraham akan meninggalkan segala kepunyaannya, segala harta miliknya, dan berangkat menuju ke tempat yang Tuhan telah tunjukkan kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita memahami pada ayat yang keempat, Abraham berangkat dan seperti yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya, lalu Abraham pergi. Kemudian Abraham tentu dia harus meninggalkan segala kepunyaannya, dia harus meninggalkan hartanya, dia harus meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan ternaknya, rumahnya, rasa nyaman, kemakmuran yang ia miliki. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita membaca kisah Abraham ini, ternyata memang Abraham ini adalah orang yang sudah memiliki harta sebelumnya. Yang paling seringnya Bapak Ibu Saudara-saudari, Abraham harus pergi dengan tanpa tujuan yang pasti. Abraham harus pergi dengan tidak mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam pikiran Abraham tentu diperhadapkan dalam dua pandangan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pergi dengan tidak ada kepastian dan tidak ada kenyamanan. Bayangkan ketika kita pergi tanpa ada kepastian yang kita tuju dan tidak ada rasa kenyamanan yang akan kita dapatkan dan kepastian yang mungkin tidak akan pernah kita temukan, lalu apa yang harus kita pikirkan? Bayangan apa yang mungkin terjadi di dalam pikiran kita? Pandangan yang kedua di dalam benak Abraham waktu itu adalah pergi dengan janji berkat Tuhan yang akan dinyatakan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah satu hal yang membuat pilihan kepada Abraham, sama seperti ketika Joshua diperhadapkan dalam dua pilihan. Kalau kita membaca kitab Joshua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amon yang negeri kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Joshua pada waktu juga diperhadapkan dalam dua pilihan. Ketika dia menghadapi bangsa Israel di masa transisi kepemimpinan, peralihan antara pemimpinan Musa dengan kepemimpinan Joshua, Joshua diperhadapkan dengan situasi apakah dia harus mengikut oleh bangsa Israel yang banyak dan notabene menyembah Allah lain pada waktu itu, atau dia beribadah kepada Tuhan. Demikian halnya Bapak Ibu Saudara-saudari, Abraham yang diperhadapkan dalam dua situasi. Dia harus pergi meninggalkan harta milik, meninggalkan rasa nyaman, meninggalkan kemakmuran, meninggalkan tanah kampung halaman, atau dia pergi dengan janji berkat Tuhan yang akan dinyatakan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu kalau kita menghadapi situasi ini, pertanyaan ini akan muncul kepada kita. Lalu apa sikap kita? Apa yang harus kita lakukan
Ya mungkin banyak jawaban. Ya, banyak orang mungkin memiliki pertimbangan-pertimbangan. Banyak orang mungkin ya merasa ragu karena dia sudah merasa nyaman dengan posisi, dengan kehidupannya, dengan keadaannya saat ini, maka dia tidak akan mau ya, dan berpikir ketika dia diperhadapkan harus meninggalkan segala apa yang dia miliki. Saya pikir zaman sekarang hal yang biasa. Ya. Banyak orang tidak mau meninggalkan rasa nyaman, banyak orang tidak mau meninggalkan ya rasa yang kesuksesan. Ya. Banyak orang juga mungkin ya akan berkata ketika diperhadapkan dalam situasi seperti yang dialami oleh Abraham, ya mungkin dia akan berkata, jangan dulu, tunggu dulu, sebentar lagi, nanti saja. Bapak Ibu saudara-saudari, berbeda dengan Abraham. Abraham pergi dengan ketaatan akan perintah Tuhan. Abraham pergi meninggalkan segala apa yang dia miliki karena dia percaya akan jaminan Tuhan. Abraham pergi meninggalkan semua apa yang dia miliki karena dia berani mengambil keputusan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Abraham dengan ketaatannya tentu dia berjalan dalam iman. Dia berani mengambil keputusan berdasarkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Dia berani mengambil keputusan karena dia percaya dan bergantung pada pimpinan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, inilah pengalaman hidup yang dialami oleh Abraham. Bapak Ibu saudari, lalu apa yang mau kita renungkan dalam firman Tuhan ketika kita membaca bagaimana pemanggilan Abraham sampai ia menuju tanah Kanaan? Ada hal yang mau kita renungkan di dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudari. Yang pertama, banyak orang yang sudah mendengar firman Tuhan. Setiap hari mungkin kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Mungkin setiap minggu juga kita bersekutu untuk memuliakan Tuhan. Tetapi belum tentu hidup kita sesuai dengan apa yang kita dengar, apa yang difirmankan kepada kita. Banyak orang yang sudah menjadi Kristen, tetapi hidupnya tidak berbeda dengan orang yang seperti tidak mengenal Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Abraham dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Kenapa kita tidak bisa juga menjadi berkat bagi semua orang? Kita dipanggil Tuhan untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Kita dipanggil Tuhan untuk berjalan dengan iman yang penuh pengharapan akan berkat-berkat Tuhan yang akan kita terima. Kita juga dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Kita diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang. Bagaimana caranya, Bapak Ibu saudara? Caranya adalah mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui pikiran kita yang lahir dari hati dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Marilah kita terus menerus, Bapak Ibu saudari, meyakini ada janji Tuhan dalam hidup kita. Walaupun situasi baik
atau tidak baik, walaupun situasi susah atau senang, walaupun dalam situasi sakit atau sehat, marilah kita meyakini bahwa Tuhan akan tetap memberkati kita. Ada janji Tuhan yang mau Tuhan nyatakan kepada kita, sebagaimana Allah memberkati Abraham dan seluruh keturunannya. Kita percaya Tuhan juga akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami syukuri berkat Tuhan atas firman yang telah kami dengar. Biarlah firman ini boleh memberi satu kekuatan bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan, supaya kami selalu berpegang pada tuntunan Tuhan, supaya kami berpengharapan selalu akan kuasa Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami pertolongan-Mu agar kami boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Di tengah persoalan, di tengah kesusahan, kesulitan yang kami hadapi, tangan Tuhan akan tetap memegang kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 156 ayat 1 sampai 2. Ku heran Allah mau memberi. Dan Kristus
jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Biarlah kita membawa firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Kita menyanyikan doksologi kepada Allah, beri puji. Dengarkanlah firman Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai, memimpin dan memberkati kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.